bisa saya minta tolong ditranskrip dulu apa yang dikatakannya yang demikian itu tentang, saya tahu betul itu hadisnya. Jadi nanti kalau ada transkripnya kita bandingkan ucapan dia dengan hadis yang sebenarnya, yang hadis sahih. Nanti biar saya yang lapor, mau saya sebagai praktisi maupun warga di sini, saya sudah siap. Sangat menyayat hati sekali, nangis saya mendengarkan orang seperti begitu diskusi kita malam ini. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Itu Bung, di video yang pertama lebih ngeri, Bung. Kalau ini dia masih agak halus. Yang pertama betul-betul, sangat-sangat biadab mereka, Bung. Oke, yang mau komentar lagi, Bang Roni kayaknya mau komentar tuh. Ya, saya nggak terlalu masuk ke materi ya, Pak Desugi dan teman-teman lain. Ya. Saya hanya menyoroti begini ya. Inilah bukti bahwa otak mereka itu mungkin isinya setengah ya. Kenapa saya mengeluarkan statement seperti itu? Di awal mereka membuat sebuah disclaimer, ya, yang isinya beberapa isinya adalah tidak berasumsi, tidak mengujar kebencian, tidak menafsir ayat-ayat atau hadis sendiri. Nah, terus yang kamu lakukan dari tadi apa? Ten, kamu baca, kamu berasumsi, sudah jelas ada koma, pemisah kalimat, pemisah kata. Nah, terus kamu asumsiin jadiin satu gitu. Tidak menafsir ayat atau hadis sendiri. Ya terus kamu baca, ngejelasin pakai otakmu yang setengah itu tidak menafsir sendiri. Kalau kalian di awal membuat disclaimer palsu, itu terus ngapain kalian lanjutin konten ini gitu? Ngapain kalian lanjutin? Atau memang dari awal disclaimer palsu ini cuman sebagai benteng kalian, begitu ya? Oh, kita udah pasang disclaimer, jadi pada saat kita menampilkan konten ini kita bisa seenaknya menafsir, kita seenaknya bisa mengujar kebencian gitu. Karena dengan awal disclaimer palsu tadi. Inilah ya Ikhwan Fillah bahwa sampai hari ini mereka masih terus melakukan itu ya. Dengan tanpa tahu asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Alasan mereka, kita kan cuman membaca, ya baca. Terus kalau ngebaca, komanya nggak dibaca gitu. Seenak udelnya dewe, ngertiin sendiri, dipanjangin sekalian. Oh, ini berarti bisa berzina sama hewan. Udah jelas-jelas ada tanda baca, koma. Ya kalau buat kita yang paham ya, Ikhwan Fillah, ya kita akan jadi bahan ketawaan sebenarnya celah-celah begini. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah melindungi saudara-saudara kita yang di luar sana. Yang mungkin hadis ini pun mereka belum tahu. Bagaimana ketika mereka tidak tahu hadis ini dan oten yang menampilkan di depan mereka, apa nggak terguncang? Nah, itulah fungsi kami, teman-teman JCC di sini hadir. Untuk sekali lagi membentengi saudara-saudara seiman kita di luar sana. Demikian dulu Ustadz Sugi dan yang lain. Dilanjut videonya dulu dikit. Oke. Melata yang pasti bukan melata, yang pasti kalau punya saya bisa jalan gitu. Pak, namanya Dok Aswad ya Pak ya? Apa itu? Hitam. Oh, kalau hitam iya ya Dok Aswad ya. Dok Aswad Pak. Dok Hajar. Kelb Aswad. Gelb. Nah, hitam itu aswad, berarti gelb aswad. Tapi kalau saya berpikir ya, itu kucing-kucing liar itu kadang-kadang tiba-tiba kok ada kucing kecil ya. Waduh, ini kok kucing kecil kok sering banget ya. Ini mana ya pikir ya. Kadang berpikir begitu. Bukan bermaksud mengaitkan dengan kucing kemudian tiba-tiba ada kucing kecil gimana, kan berarti kan bermana dia. Ya kan? Ya itu saya jadi berpikir ini, waduh jangan-jangan gitu kan. Ya nggak sih sebetulnya, mungkin nggak sih kalau dengan
kucing bisa ada anaknya kan gitu. Jadi itu kekhawatiran saya begitu sebetulnya. Memang tidak ada hukuman ini. Coba teman-teman gimana? Ada yang khawatir juga nggak? Pak, kalau lihat di sini apalagi yang tidak ada Hukuman. hukuman. Lagi-lagi coba barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atas. Artinya begini, saya sendiri pribadi, perkataan ini kan bisa mengandung arti lain. Hukuman atasnya berarti ini secara tidak langsung Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Walaupun ada apa-apa. Itu bawahannya ada hukuman. Iya, padahal Coba itu dilihat hadis berapa itu? Dilihat dulu hadisnya. Stop dulu. Ini perasaan Dilihat hadis berapa itu? nggak ada ini hadis ini. Ya coba dilihat Coba. hadis berapa itu? Hadisnya itu teliti. Hadis berapa? 1908. Di awal tadi kayaknya. Itu kan Tirmizi 1375 di atas tulisannya itu. Nggak kelihatan ini. Nggak ada hadis ini. Nggak kelihatan ini ininya. Hadisnya, nomor hadisnya nggak kelihatan. Enggak, di awal tadi. 1375 tuh, 1375 itu bukan. Tuh. Yang di atas Bukan. itu loh. Nilo yang biru. Ini tabnya yang biru ini dia. Ini tabnya. Kan nggak kelihatan. Bukan itu. Sebelum itu dia. Yang hadis 1375 Tirmizi itu bukan ya? Yang pertama kali dibuka. Sebelum ke hadis yang apa tentang doa untuk apa ini mengambil manfaat itu ada tadi itu. Coba diundur dulu sedikit. Dari awal aja dah. Ada 1375 nggak ada ini. Coba. Tadi udah nyebutkan dia. Cuma saya mau catat itu lupa. Di apa di awal Asem. sebelum ini ada tadi disebut di awal itu kan makanya saya tanya tadi itu. Saya Coba, masuki udah. get screen ya. Ini Bentar nyari hadis yang tadi itu loh. ini saya udah ketemu. Udah. Nah. Kalau udah ya sudah, silakan. Buka aja. 1375 kan? Bukan ini. Bukan. Kalau ini ada tadi kelihatan. Ini Awal yang awal tadi Bang Roni. Coba. Bahaya pernah tidak. Oh ya ini. Hmm. Oh, ini benar ini. Bukan ini, Ustaz. Oh iya. Ini kata-kata. Ini hadis berapa ini coba? Kitab hukum hudud. Satu 375. Sedangkan di Tirmizi yang saya bacakan tadi itu hukumannya mati. Ya, baik binatangnya maupun orangnya. Nah, ini ya masalah apa yang dipermasalahkan itu gitu loh. Terus ke bawah. Coba Enggak ada sih, saya berkecipan hadis di atas. Enggak ada segitu hadisnya kok cuma segitu. Nggak tahu gimana Ustaz dari perawi sama mata Ustaz. Ini sama. Ini hadisnya sama 1375 sama persis dengan saya cari. Coba saya share ya. Ini Iya, punya saya. Tutup. Tirmizi ya, Bang ya? Ya, coba lihat deh. Ini saya share nih yang Tirmizi. Aduh, gimana? Tar. Di foto Bang P. Di foto juga langsung kamera. Bukan. Nah, maksudnya
saya punya hadis. Sebentar share screen. Nih, sama nggak kira-kira? Sunan Tirmizi itu 1375, ini kan nomornya 1375, hukum hudud menzinai hewan. Nih. Dan Sofyan Sauri telah meriwayatkan Asin dan Abu Ruzain dan Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu berkani Muhammad bin Bashar memberitakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan ATS Sauri. Hadis ini lebih sahih dan hadis pertama, hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad bin Ishaq. Samakan dengan tadi isinya? Ya itu sama, tapi gini ya, di kitab fikih menggabungkan dua hadis itu ulama beda pendapat. Yang pertama mengambil dibunuh pelaku dan hewannya. Ulama yang lain mengambil hadis ini maksudnya apa? Ternyata tidak ada hukuman yang khusus. Tapi bukan tidak ada hukumnya, tapi ditakzir gitu. Maksudnya apa? Karena kenapa tidak dimasukkan ke zina saja? Karena zina itu, definisi zina itu berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa ada tali pernikahan. Nah sekarang ada nggak menikah dengan hewan? Kan tidak ada. Sedangkan zina hanya untuk manusia. Nah sehingga hukumannya orang yang kayak gitu bukan zina, tapi tetap misalnya zina ghairul muhsan dicambuk 100 kali, maka pelaku seperti ini ya dicambuk, gitu loh. Jadi ulama fikih itu sudah jelas di situ. Intinya ada hukumannya gitu loh. Bukan dibebaskan gitu loh. Caranya menggabung dua hadis itu walaupun ini sama-sama lemah. Bahkan ulama jumhur mengambil hadis yang tidak memasukkan ke zina, tapi ke takzir. Takzir bisa lebih ganas daripada hukum aslinya gitu loh. Yang jelas dia tetap perbedaan ulama itu yang jelas ada hukumannya berat gitu loh. Oke, jadi gini, dalam hukum positif di Indonesia pun, yang kita tahu lah, menjinahi atau bersetubuh dengan binatang itu orang gila. Satu, disebut orang gila, harus diperiksa dulu psikiater. Kalau memang dia nggak ini, berarti satunya yang punya binatang itu melaporkan. Itu dimasukkan ke sel. Ada tahapannya, ada. Jadi tahapan-tahapan ini yang mungkin bukan dalam tadi yang diceritakan Pak Ustadz Tahta itu betul. Bisa begini, bisa begitu kan? Yang tadi diceritakan Pak Ustadz Azir kan ya. Nah ini ada beberapa ulama yang bersepakat untuk hal ini. Ada ulama yang begini. Bagaimana posisi saat itu kalau memang ini berzina? Sedangkan berzina ini untuk manusia, masa manusia sama hewan? Nanti dibuka kitab-kitab yang memang telah dihapus, kita akan kena sanksi. Kita nggak akan ke situ. Oke, Manfila, kita teruskan bagaimana kebodohannya dia. Dalam artian, dia dari narasinya dari awal, kita tidak menghujat, tapi ini menghujat. Termasuk tadi beberapa tentang kucing. Nanti kucing ini beranak. Itu walaupun tidak menunjukkan, tapi saya takut ya kucing ini anak. Ya biarin aja, kenapa? Ada jantannya, ada betinanya, kucing. Berarti kalau kucing beranak ada di rumah lu ya, saya kira lu yang hamilin. Tadi siapa dokter apa laki-laki itu? Itu. Ya dibalikan aja Bang Yan. Iya betul. Melarang berzina dengan binatang. Ini ya kalau tidak ada berarti Yesus membolehkan gitu. Iya. Ayo tunjuk di mana Yesus itu melarang berzina dengan binatang atau berzina dengan laki-laki. Yesus ya, jangan ngambil perjanjian lama. Berarti boleh dong Yesus dong. Nah, ini otak-otak yang nggak normal seperti itu. Kenapa itu walaupun ada hadis yang mengatakan itu harus dibunuh yang melakukan itu. Dan kalau kita ikuti pendapat mereka tidak ada hukumnya, apakah setiap manusia lalu melakukan itu?
Apakah manusia akan melakukan itu, melakukan hal yang menjijikkan? Karena umat Islam ini umat yang cerdas, maka tidak mungkin umat Islam yang taat akan melakukan hal itu. Itu tidak mungkin, gitu loh. Kecuali kalau otaknya konslet kayak Oten ini mungkin, ya semuanya dimakan, ya bisa saja itu otaknya udah konslet, gitu. Bahkan manusia pun dijadikan Tuhan, gitu. Lanjut. Nambahin. Oke. Sedikit nambahin. Itu hadis sebelumnya itu hukumnya bunuh itu Tarbinji 1374. Ya. Nah, itu bunuh itu hukumnya. Jadi yang dimaksud dengan 1375 itu ya mungkin apa yang dibilangkan Ustaz Tahta itu. Artinya lebih ngeri lagi, bukan bunuh lagi barangkali kan. Udah itu aja. Iya, orang gila kan nggak bisa dihukum, itu aja. Anggap aja gitu. Simpel kok. Secara ini semua dunia ini coba ada nggak yang menjinahi itu dihukum? Ya, ada. Nggak ada. Ada. Di mana? Ya bukan orang Islam itu, ya orang itulah. Enggak. Sebut gila. Di hukum Indonesia itu positif itu sebut gila. Kecuali orang yang perbuatan tidak menyenangkan, itu perbuatan cabul terhadap binatangnya. Ya, contoh begini Bang ya. Itu. Di Indonesia ini ada hukumannya enggak orang yang memakan mayat itu? Ada enggak diatur dalam undang-undang? Enggak ada. Tapi perusakannya enggak ada. Iya, tapi kenapa Sumanto bisa dihukum? Ya gila. Nah, ya karena gimana? Sumanto gimana? Sumanto kan makan daging manusia itu. Ya. Makan daging mayat itu. Betul. Ada nggak hukumannya di dalam negara kita ini? Makan mayat? Hukum, ya. Ada nggak? Makan mayat, perasaan nggak ada hukum apa ya? Nah, tapi kan Sumanto bisa dihukum kan? Ada pasal yang lain, bukan soal makan mayat. Nah, ya itu. Nah, begitu maksudnya itu seperti itu. Sama seperti yang dikatakan Ustaz Tahta itu. Gitu loh. Walaupun di situ tidak, di hadis kedua ya, walaupun di hadis pertama itu hukumannya mati, di hadis kedua ada yang berpendapat tidak ada hukumnya, ya kan? Ya, tapi apakah dengan demikian menjinai binatang boleh? Sama seperti di Indonesia, tidak ada hukumannya untuk makan mayat. Tapi apakah negara ini membolehkan kita makan mayat? Baca banyak salah ketikannya itu. Seperti itu sebenarnya itu. Ini orang yang otaknya konslet, orang yang stres, ya seperti ini. Betul Pak Sugi. Jadi gini, dalam artian pasal yang disebutkan tadi atau hukuman yang terbuat jinah sama binatang itu ada hukumannya. Tapi di lain itu ada nggak? Ada. Coba binatang liar mau lu, cuma harimau apa nggak dimakan lu? Nah itu apa? Perusakan terhadap ternak orang. Itu sekarang tadi yang Pak Sugi bilang, apa Sumanto dihukum karena makan mayat? Bukan. Pasalnya pasal apa makan mayat? Ada nggak? Nggak ada. Ya makanya ada pasal yang dikenakan sama dia, ada. Kenapa dia ditahan? Kan begitu. Ada meresahkan masyarakat. Itu kan menghancurkan makam. Ayo. Nah, itu yang jelas supaya apa yang tadi dibilang Ustaz Tahta itu itulah kayak seperti itu. Logikanya begitu, tapi narasi yang dibentuk sama si Deborah ini, saya tidak menghujat. Tapi coba lihat teman-temannya dari dokter sampai tadi kucing, mungkin kucing yang banyak itu yang sering ngomong, kenapa jadi banyak? Saya sering berpikir, ya mungkin anak lu atau lu sendiri yang ngomong gitu. Terima kasih Bang. Oke, lanjut. Oke, pada berpanjang-panjang kita lanjutkan lagi videonya. Silakan Roni. Bang Roni. Mana nih Bang Roni? Pak Roni. Kok hilang?
Tuh. Dari Ini saya belum share screen. 356. Ini saya belum share screen nih. Lanjut. Udah kan? Udah itu 3560 Bohori, lihat. Biarin ya. Nyalain aja, tinggal nyalain. Lanjut, Ron. Tolong sekalian bacakan, Pak. Tolong. Ya. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami Husain dari Amru bin Maimun, berkata, aku pernah melihat di zaman seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Itu telah berzina, lalu monyet-monyet lainnya dalam kurung melempari dengan batu, dan aku ikut dan merajamnya bersama mereka. Apa yang ikut, Pak? Aku ini siapa, Pak? Ya tentunya ya Merajam. itu kalau lihat sanadnya Amru ya bin Maimun. Nah artinya begini, yang saya juga heran ya, kalau hadis ini bercerita sesama binatang ada hukuman berzina, iya kan? Tapi manusia ikut menghukum, Rajam juga ya. iya kan? Nah, kalau kita lihat monyet untuk melestarikan generasinya, meneruskan generasinya, satu monyet jantan itu bisa berapa? Ron, stop, Ron, ada yang menggelitik nih, Ron. Kalau kita lihat ya, Iya, ini goblok ini. Semakin lama semakin goblok. Gak maksud kayak gini, tapi bentar. Jangan ditutup lah. Jangan ditutup biar nambah hadisnya. Buka aja. Ya, telah menciptakan terjadi. Itu kan zaman jahiliyah. Belum zamannya Islam. Mau disangkut-sangkutkan sama Islam. Ya nggak nyambung, bro, ini otakmu ditaruh di mana gitu. Ya. Ini hadis dari siapa ini? Kalau misalnya kita mesti mengamati juga kayak apa ya, misalnya semut gitu ya, semut berzina. Iya, ya. Nah itulah Pak. Terus Bentar, ini aku bingung Pak. Yang merajam monyet ini siapa sih? Selain monyet itu ya Amru. Ya kamu. Iya. Ya kalau nanti kau bilang aku, nanti dikiranya Pak Nebu. Ya, aku bingung jadinya ini. Kok mau dirajam piye toh Pak? Aku bukan orang jelas, orang cekau Pak. Nah itu kan ya sesuai yang ada konteks tekstualnya di sini kan begitu. Orangnya ikut merajam juga Pak. Nah, sekarang mau tanya, monyet itu yang nggak berzina seperti apa, yang berzina seperti apa? Wes, jelasin dulu. Yang berzina yang sudah menikah loh, Bu. Monyet, Pak. Monyet. Yang nggak berzina, iya. Apakah ada KUA monyet? Penghulu monyet? Nah, itu makanya. Gitu. Ayo. Kalau monyet juga berzina, kita berarti semut, kemudian kodok, itu juga cek ya berarti, atau gimana nih? Mungkin pakai penghulu monyet. Nah, ini baru bagian mengambilkan satu contoh dari Tirmizi 1375 tadi. Kalau memang menggauli hewan tidak ada hukuman. Namun kenapa hewan antar hewan yang menghukum manusia juga? Oh iya ya. katanya pakai hukum teritorial. Enggak, dulu baca monyetnya sambil melihat siapa? Kaisar. Belum selesai akhirnya belum kelar itu dia. Manfaat bersetubuhnya di dalam kurung istri atau yang itu membantu atau berarti kan atau itu kan pengganti, iya kan? Kalau nggak ini ya ini atau ini ya ini kan begitu. Gimana nih Pak dengan pembantu?
yang juga menjadi hak istimewa. Pak sama aku. Kan begitu. Mungkin pembantunya sendiri. Iya. Pembantu orang baru Cina. Katanya kayaknya waktu itu pernah masuk siapa yang waktu itu dibilang sesuai dengan fungsinya. Gimana penembu? Ya pembantu katanya untuk fungsinya membantu asisten gitu. Ada kan waktu itu ya. Zen Y. Zaid. Cuma kalau seperti itu Pak, itu kan jadinya kan penuh pertanyaan juga Pak. Nah kalau kita harus pegang ubun-ubun setiap pembantu, setiap dimintain tolong. Nah, dan hewan juga iya. Iya itu dia juga. Iya. Sedangkan yang kita dengan doa ini bahasa Arab baca, bahkan juga kalau nggak salah pernah juara ya, baca itu dia menerangkan ini juga adalah salah satu doa sebelum hubungan badan. Manfaat daripada fungsinya pembantu. Pak Kironi di aja ya kan begitu, tolong saya Pak Bang Roni iklan itu tengahnya itu banyak, coba lagi atas lagi sedikit mungkin. Nah Itu pun ya. Tapi aku jujur aja, aku bingung loh baca hadis yang ketiga ini loh. Nah ini kan perawi sanadnya kan panjang dan ini adalah kalimat terakhir. Ini seberapa panjang? Coba lagi ke atas lagi sedikit. Mungkin ini masih perawi. Cuman ini aja. Iya, ini dia. Panjang. Itu kena iklan itu, tengahnya itu Kena iklan. potong iklan. Salah ini sipin dia. Oh iya. Mana Pak iklan mana? Salah ini. Iya, Mak. Itu ya. Soalnya berarti mungkin ada di tengah-tengah. Ya mungkin ketutup iklan itu kita mau terjemahkan loh. Iya. Masa ya kita juga jadi mohon maaf ya saudara-saudara muslim. Kita juga jadi heran kok laki-laki iya duduknya di antara kedua paha dan kedua tangan, maksudnya di antara kedua tangan diduduki gitu. Kan jadi bingung kan, makanya kita mau cari aslinya itu apa toh bahasa ini kan. Iya, kok duduk tapi kok keluar uang. baru duduk kok keluar uang Pak, rugi Pak. Keluar uang. Baru duduk udah keluar uang ya rugi lah. Ya bukan apa-apa, saya agak berisih gitu loh mau ngomong gitu. Terus ini saya juga jadi bingung kita kan ya pakai Disensor nggak diperhalus. iya, nah itu. Ayo, tapi nanti diperhalus nggak sesuai, nanti dibilang menista. Jal aku bingung. Sedangkan di tulisan Arab di atasnya itu kan tidak ada dalam kurung kan? Ada. Kayak gitu ya. Tuh saya jadi bingung, makanya memang kalau di kedua tangan itu maksudnya ya apa? Ditimang-timang lah, ditimang-timang gitu mungkin. Kalau kalau perempuan itu hanya cuma disebut dua cabang. Milik perempuan apakah berkaki 4? Terus dijelaskan di sini sudah jelas sih, walaupun tidak mengeluarkan air mani. kalau begitu udah keluar uangnya, kayak gitu. Nah, istilahnya Nggak perlu kan? mungkin biar sempurna, Pak. Biar sempurna, berarti sebelumnya manusia itu diciptakan tidak sempurna berarti. Aku malah banyak pertanyaan ya, dan monyet dirajang lah, dan di apa lah. Apa hubungannya ya? Monyet Tahu kamu. Betul.
Lanjut, Tata. Ya, tadi mengatakan saya bingung, ya bingung cuma baca terjemahan ya bingung ya. Terus kurung itu apa? Orang biar tidak salah paham, karena zaman dulu orang paham hadis itu, sehingga kalau cuma dibaca teksnya saja, nah, maka orang-orang yang paham ini diperjelas lagi, maksudnya ini gini loh, salah paham gitu loh. Jadi bukan tambahan itu, tapi penjelasan biar orang tidak salah paham. Nah, yang kedua, kalau membahas tentang monyet itu kalau tidak salah masuk ke asar Israiliyat itu, kisah-kisah Israiliyat itu sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan Islam, orang cuma cerita kok. Ya. Misalnya saya jalan-jalan nemuin ini, saya cerita. Nah ini asar gitu loh. Jadi bukan tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan Islam, tidak ada. Uang itu di zaman jahiliyah. Dua, ini masuk ke hadis Israiliyat sebenarnya. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Percuma dia itu pakai asar ini gitu loh, tidak ada hubungannya gitu. Ya, yang ketiga, masalah tadi diulang-ulang anunya, manfaatnya apa tentang pembantu apa, ya itu sudah jelas. Wong Islam itu kita mau mengambil kemanfaatan itu seakan-akan minta izin, bersyukur ya Allah, ya saya ingin memanfaatkan, mau mengambil kebaikan dari orang ini. Apa? Misalnya pembantu, apa kemanfaatan kebaikan? Dia melayani saya kan gitu. Kalau ke binatang ingin mengambil kemanfaatan, udah jelas apa? Mau dibuat kendaraan gitu ya. Kalau istri mau mengambil kemanfaatan apa saja, termasuk umumnya berhubungan, udah jelas. Ya kalau masalah itu tadi barang siapa ya dua paha apa itu, maksudnya apa? Itu membahas tentang hadas itu ya. Orang hadas besar itu harus mandi. Nanti sebab-sebabnya apa? Yaitu keluar mani. Terus nanti di fikih itu dijelaskan lagi sebab-sebabnya keluar mani apa, termasuk menyentuh wanita. Jadi menyentuh kalau orang tidak biasa ya, menyentuh saja bisa itu. Makanya di fikih diperjelas. Ya, sebab-sebabnya keluar mani itu apa? Menyentuh yang bukan jenisnya. Makanya Islam itu dijauhkan itu ya. Menyentuh-menyentuh gitu itu. Termasuk ada hadis kalau ada orang ya, ya di antara dua paha apa lagi? Wong kita menyentuh tangan dengan tangan itu bahaya. Kalau keluar ya wajib mandi gitu ya. Ini membahas tentang masalah hadas besar. Tidak ada hubungannya dengan ada ini apa ya. Makanya orang kalau membahas hadis itu, ini sudah dijelaskan di fikih semua hadis-hadis seperti ini. Sehingga luas. Kita enak gitu loh. Kalau cuma bahas hadis, dibaca terjemahannya lalu disimpulkan sendiri bahaya. Sedangkan di fikih itu, semua hadis-hadis itu ulama bergabung menjadi satu, bagaimana caranya memahami hadis ini. Maka ulama ini kayak tadi, kalau masalahnya dibunuh, yang berzina juga binatangnya, itu biasanya apa? Ahmad dan Ishaq ya. Nanti ulama lain memakai, tidak ada hukuman yang khusus, larikan ke takzir saja. Ini pendapatnya siapa? Nah ini fikih seperti itu. Semuanya dipretelin, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang awam ini bisa memahami hukum gitu lah. Ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa, menyimpulkan sendiri. Wong kita saja, kalau cuma baca hadis seperti itu, salah paham pasti. Coba pendapatnya ulama, bagaimana ulama itu menyikapi hadis ini? Ya, bagaimana caranya ya? Syarahnya, Fathul Bari, atau fikih. Gitu caranya. Orang tidak tahu apa-apa bahas kayak gini, ya bingung. Sadar tadi saya dengar, saya bingung dengan ini. Ya wajar. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, saya sedikit lah. Nanti Pak Ustadz Sugi nutup. Yang pertama, seperti anak kecil, itu kapal selam. Saya bisa bikin kapal selam, kayak begitulah. Bahwa kapal selam itu bisa terbang. Itu anak kecil kan? Nah inilah dia. Walaupun waktu dia lihat, ini kelihatan anak, enggak, bingung ya. Kan begitu kan? Nah ini kebingungan dia, tapi dia menafsirkan bahwa kapal selam itu bisa terbang. Oke. Yang kedua, keilmuan dia membaca hadis itu ada ilmunya, tidak sembarangan. Kami orang Muslim, khususnya saya yang khususnya, yang lain monggo. Saya harus belajar dan saya menanya orang yang betul-betul tahu hadis. Tapi kadang-kadang, walaupun bagaimana otak kita hanya kepada Allah akan ngerti.
Kayak tadi jahiliyah, pada zaman jahiliyah, monyet itu ya. Zaman jahiliyah. Bentar Bang Yan, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kita tunggu sudah mulai. Oke. Linknya yang satu nanti saya naik ke sana. Oke. Saya ke sana dulu ya. Siap Bos Egi. Oke, Wan Viola, mungkin saya tanya ke sini. Kita ini dulu ya, dilanjut. Saya berangkat dulu, Iwan Viola, dilanjut dulu. Nanti mungkin itu aja lah. Anak kecil pengen jadi dokter, gitu. Bikin ngoperasi, ya itulah si Deborah dan kawan-kawan. Terus yang kedua, orang laki-laki tadi itu kalau duduk terus keluar rugi dong ya. Dia sering beli. Awas tuh HIV, coy. Dilanjut ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung ditutup dulu, Ustadz Tata. Nanti kita cari part-part yang ininya, intinya baru kita reaction kembali, Ustaz. Ya, nanti cari lagi. Untuk yang ini kita tutup saja ya. Ya, kami sebagai wakil dari JCC mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang di sini, di Zoom, juga kepada netizen ya, yang di LC sana ya, yang datang, yang meramaikan channel-channel Muslim. Kami JCC mengucapkan terima kasih. Ya. Kalian luar biasa. Ibaratkan kami pemain sepak bola, kalian supporternya. Ya, supporternya apa? Penyemangat. Juga pahala ya. Kalau kita tidak bisa berdakwah sendiri, minimal mendukung, gitu ya. Mendukung dakwahnya saudara-saudara kita yang Muslim, itu pahalanya sama, gitu ya. Kita tidak bisa berdakwah. Bagaimana caranya dakwahnya? Ya, mendukung orang-orang yang berdakwah. Gitu ya. Nah, kami semua yang ada, yang live di sini ya, untuk channelnya masing-masing yang hadir, para netizennya, kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang salah dari kami, baik sengaja atau tidak, kami semua minta maaf ya. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa memberi manfaat dan barokah dan menambah ilmu untuk kita. Dan juga tetap kita apa? Tujuan kita membentengi umat Islam dari hal-hal seperti ini. Ini bahaya kalau ditonton orang yang awam. Ya. Kita dilecehkan ya, hadis Quran. Kalau kita diam, bahaya. Maka dari itu, mari kita dukung channel-channel seperti ini. Tujuannya untuk membentengi umat Islam dari kaum kufar, gitu ya. Sekian dari kami. Kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, share dimatiin. Sudah.